Selamat datang di SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Salam literasi. Sejarah mengatakan bahwa orang-orang hebat lahir dari pembaca-pembaca dan penulis-penulis hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, guru bahasa Indonesia di SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang laporan hasil observasi. Anak-anak, mengapa mempelajari materi laporan hasil observasi itu menjadi penting? Begini, dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan fakta dan data objektif. Untuk apa? Untuk pengetahuan, untuk wawasan, untuk mengevaluasi sesuatu, dan untuk keperluan lainnya. Dan observasi atau pengamatan adalah menjadi jalan penting untuk mendapatkan data dan fakta secara objektif. Mari bersama-sama kita belajar teks laporan hasil observasi. Anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan belajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar mengonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Anak-anak, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum tentang sesuatu yang didapatkan atau didasarkan berdasarkan kegiatan pengamatan atau observasi. Jadi, isinya tentu tidak imajinatif, tidak mengarang, tapi benar-benar berdasarkan objek yang diamati di lapangan. Kegiatan observasi merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan dari pengamatan secara langsung dan dilakukan secara cermat di lokasi pengamatan. Tujuannya apa? Yaitu memperoleh informasi baik tentang tingkah laku, keadaan, situasi, peristiwa, atau apapun di lokasi pengamatan. Anak-anak, informasi dalam laporan hasil observasi merupakan fakta dari objek yang diamati secara langsung. Seperti yang kita ketahui, fakta adalah sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang tidak terbantahkan kebenarannya, sesuatu yang objektif, dapat ditangkap dengan panca indera dan mengandung unsur kepastian. Fakta adalah salah satu karakteristik dari teks laporan hasil observasi. 3. Struktur laporan hasil observasi yang harus diingat oleh anak-anak saat menyusun teks laporan hasil observasi adalah: yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Anak-anak, berikut ini adalah penjelasan masing-masing struktur dalam laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan atau definisi umum. Pada bagian ini berisi tentang hal umum dari objek yang diobservasi. Merupakan bagian pembuka atau pengantar dari apa yang akan disampaikan atau dijelaskan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian yang jelas mengenai objek atau bagian-bagiannya. Deskripsi bagian yang baik adalah mengikuti urutan pengelompokan atau pengklasifikasian.
Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan bahwa setiap objek yang kita amati mengandung fungsi dan manfaat dalam kehidupan. Anak-anak, perlu diingat bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan tentang benda, keterangan, atau ciri-ciri utama, ciri-ciri khusus dari orang, benda, proses, atau aktivitas yang lainnya. Verba yang digunakan untuk menghubungkan subjek dan komplement diantaranya adalah kata merupakan, adalah, ialah, dan yaitu. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat definisi. Sirkuit Internasional Mandalika adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara resmi, Sirkuit Internasional Mandalika bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Berikut ini adalah contoh lain dari kalimat definisi dengan menggunakan kata merupakan. Pulau Beras Basah merupakan pulau kecil di tengah laut Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Tempat tersebut menjadi destinasi wisata penting dan digemari para wisatawan karena memiliki pemandangan yang cukup indah, terutama bawah lautnya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari benda atau hal. Kalimat deskripsi menggunakan verba atau kata kerja untuk mendeskripsikan. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat deskripsi. Contoh yang pertama adalah deskripsi bagian, dan yang kedua adalah deskripsi manfaat. Pada deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian dari fasilitas yang terdapat di Pulau Beras Basah, dan yang kedua deskripsi manfaat adalah menjelaskan manfaat dari Pulau Beras Basah bagi pengunjung. Selain sebagai tempat untuk melepas penat, juga bisa menjadi sarana edukatif karena di Pulau Beras Basah ini mengandung atau mempunyai biota laut yang cukup banyak. Silakan dicermati teksnya. Selain struktur yang harus berurutan dalam menyusun sebuah teks laporan hasil observasi, kita juga harus memerhatikan aspek-aspek kebahasaan yang meliputi penggunaan kata, misalnya kata baku, tidak baku, bentukan kata, maupun frasa, kelompok kata, ejaan, tanda baca, kalimat efektif, paragraf yang koheren dan kohesif, dan aspek kebahasaan yang lainnya yang memudahkan pembaca memahami apa yang kita sampaikan dalam laporan hasil observasi. Anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam membuat teks laporan hasil observasi, kalian bisa menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang tautannya ada di layar kalian. Anak-anak, sebelum nantinya kalian akan praktik observasi di lapangan, ada baiknya kalian memperhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan objek yang akan diobservasi. Yang kedua, susun jadwal kapan kalian akan melakukan observasi. Ketiga, siapkan pertanyaan sebagai panduan. Keempat, bawa alat tulis dan kamera sebagai alat untuk mendokumentasikan. Kemudian, lakukan observasi dengan cermat. Jangan lupa, objek yang diamati didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video seperti vlog pada umumnya. Dokumentasi ini sangat penting sebagai bahan nantinya kalian akan membuat laporan hasil observasi. Anak-anak, setelah kalian melakukan observasi di lapangan, tentu kalian akan mempunyai tugas menyusun laporan hasil observasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan judul sesuai dengan objek yang diobservasi. Yang kedua, buat kerangka sebagai landasan untuk mengembangkan menjadi sebuah laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi maupun aspek kebahasaannya. Dan langkah yang berikutnya adalah baca ulang, teliti ulang, jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, perbaiki. Nah, sekarang saatnya anak-anak saya ajak untuk menuju lokasi observasi. Saya akan mengajak kalian menuju Bontang Mangrove Park Taman Nasional Kutai. Selain video, saya juga menyertakan teks laporan hasil observasi. Ini video vlog saya menuju Bontang Mangrove Park. Hai, selamat datang di Bontang Mangrove Park Taman Nasional Kutai. Bontang Mangrove Park mengusung konsep konservasi, edukasi, dan rekreasi. Mari kita menjelajah Bontang Mangrove Park. Ada apa di dalamnya? Ayo, ikuti saya.
Dan ini adalah gerbang awal, kita akan memasuki Bontang Mangrove Park. Nih. Dan di kanan kiri kita, pohon mangrove sudah bisa kita nikmati dari ya pohon-pohon kecil. Nanti kita menuju dalam yang semakin besar. Yuk kita ikuti. Tidak sekedar menikmati keindahan pohon mangrove di tempat ini, kita juga dapat menyaksikan atau mempelajari jenis-jenis pohon mangrove yang informasinya dituliskan oleh TNK seperti dalam papan ini. Dan buat pengunjung yang kelelahan, ada tempat peristirahatan, gazebo seperti ini. Ada beberapa titik di tempat ini. Di Bontang Mangrove Park ini juga tersedia toilet umum bagi para pengunjung.
Di Bontang Mangrove Park ini juga terdapat menara pandang. Kalau kita menaiki menara ini, kita bisa menyaksikan pohon mangrove di sekitar sini dan menyaksikan laut yang luas. Ayo ikuti saya. Inilah Bontang Mangrove Park dengan segala keindahannya. Anda yang penasaran, silakan datang. Kami tunggu. Sampai jumpa. Anak-anak, berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan di Bontang Mangrove Park, yang videonya sudah saya tayangkan tadi, berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi. Bontang Mangrove Park, Taman Nasional Kutai. 1. Pernyataan atau definisi umum. Bontang Mangrove Park atau BMP merupakan kawasan hutan mangrove Taman Nasional Kutai yang berlokasi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran BMP memberikan nuansa yang berbeda bagi Kota Bontang sebagai kota industri. Di BMP inilah warga atau wisatawan dapat menikmati suasana alami khas hutan mangrove atau bakau. Keindahan BMP adalah perpaduan antara pepohonan bakau yang menjulang dengan akar menawan, suara burung dan berbagai serangga, sampai dengan pemandangan laut yang membentang. BMP dibuka setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 8.00 sampai 17.00, Jumat 15.00 sampai 17.00, sedangkan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional pukul 8.00 sampai 17.00 WITA. Tarif karcis masuk BMP meliputi wisatawan mancanegara Rp150.000 hari kerja dan Rp225.000 hari libur. Wisatawan Nusantara Rp5.000 hari kerja dan Rp7.500 hari libur. Wisatawan Nusantara rombongan pelajar 10 orang atau lebih Rp3.000 hari kerja dan Rp4.500 hari libur. Untuk karcis parkir kendaraan roda 4 Rp10.000, sedangkan roda 2 Rp5.000. 2. Deskripsi bagian. BMP dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pada bagian area depan terdapat lapangan yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat kegiatan terbuka. Di sekitar lapangan ini terdapat area perkemahan, gazebo, musola, aula, toilet, kantin, atau pujasera
pusat jajanan serba ada, dan gedung workshop. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda 2 atau 4, tidak perlu khawatir karena BMP menyiapkan lahan parkir yang cukup luas. Memasuki area hutan mangrove atau di bagian dalam BMP, pengunjung dapat menjumpai berbagai fasilitas yang memadai. Wisatawan bisa menikmati keindahan hutan mangrove melalui jalur wisata berupa jalan titian dari kayu ulin sepanjang 2 km. Jika lelah, para wisatawan juga bisa beristirahat di gazebo yang disiapkan di beberapa titik. Beberapa toilet juga bisa kita jumpai. Untuk melihat pemandangan sekitar BMP dari ketinggian, wisatawan bisa naik ke Menara Panda. Berbagai papan yang berisi dena atau rute perjalanan, penunjuk arah, dan himbauan dipasang di BMP. Agar mendapatkan informasi yang cukup tentang flora dan fauna, pengelola juga banyak menyiapkan papan informasi terkait jenis-jenis pohon bakau, aneka burung, maupun habitat lainnya. Selain dari papan informasi, wisatawan dapat mengetahui informasi tentang bakau dari barcode atau papan batang dengan cara scan atau memindai menggunakan smartphone atau telepon pintar. Di BMP, pengunjung dapat melihat dan mengenali berbagai jenis pohon bakau. Jenis-jenis vegetasi mangrove di BMP antara lain bakau hitam, bakau minyak, cabai-cabai, api-api jambu, api-api bulu, parapat putih, teruntum merah, teruntum putih, tengar, duduk rayap, tambu-tambu, dungun laut, benalu mangrove, dan paku laut. Selain keindahan aneka bakau, jika beruntung, wisatawan juga akan bertemu dengan berbagai jenis burung. Sewaktu-waktu, kawanan monyet ekor panjang juga akan melintas di antara akar-akar mangrove untuk mencari makan berupa kepiting saat air surut. 3. Deskripsi manfaat. BMP bermanfaat sebagai wilayah konservasi, edukasi, dan rekreasi. Sebagai wilayah konservasi, BMP melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan alam dengan cara melestarikannya. Di BMP, wisatawan bisa mempelajari formasi vegetasi mangrove dan keragaman jenis vegetasi mangrove yang memiliki keunikan masing-masing. Dengan konsep edukasi yang diusung dalam pengelolaan BMP, wisatawan diajarkan untuk menghargai alam seperti menjaga ketenangan di dalam hutan, meminta wisatawan untuk bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing dengan membawa kembali sampah keluar hutan, tidak merusak tumbuhan di dalam hutan, dan tidak memberi makan satwa agar tidak mengubah perilaku satwa tersebut. Wisatawan juga dapat melepas penat dengan menikmati keindahan BMP. Tidak sekadar aneka bakau dan habitat lainnya, tetapi di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan laut terbuka, wisatawan bisa menikmati pemandangan laut yang indah dan deretan bangunan pabrik pupuk Kaltim dari kejauhan. Anak-anak, demikian tadi video atau vlog tentang perjalanan saya melakukan kegiatan observasi di Bontang Mangrove Park Taman Nasional Kutai. Saya juga telah menyertakan contoh teks laporan hasil observasi. Kini saatnya kalian menyiapkan diri, menyiapkan rencana, menyusun rencana untuk melakukan kegiatan observasi terhadap sebuah objek yang akan kalian pilih. Nah, berikut adalah petunjuk tugas yang harus kalian lakukan terkait teks laporan hasil observasi. Anak-anak, berikut ini adalah ketentuan dalam melaksanakan laporan hasil observasi. Pertama-tama, kalian tentukan objek yang akan diobservasi. Bisa tempat wisata, sarana olahraga, atau fasilitas umum yang lainnya yang berdekatan dengan tempat tinggalmu. Boleh juga taman rumah, lingkungan rumah dengan segala isinya, atau hal lain yang menurut kalian memungkinkan untuk diobservasi. Jangan lupakan langkah-langkah melakukan kegiatan observasi dan melaporkannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dalam melaksanakan kegiatan observasi, selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, berikut adalah ketentuan teknis dalam mengerjakan tugas laporan hasil observasi. Ketik tugas kalian dalam format Word, penjelasan rinci silakan dibaca di bawahnya. Jangan lupa sematkan foto sebagai penguat hasil observasi. Video yang telah kalian buat silakan diedit dan diunggah di akun YouTube masing-masing. Jangan lupa salin tautannya. Alternatif lainnya adalah video atau foto diunggah melalui Google Drive, kemudian jangan lupa salin tautannya. Tugas yang kalian kumpulkan adalah teks laporan hasil observasi dan sekaligus tautan
dari channel YouTube atau Google Drive, kirimkan kepada gurumu melalui platform yang telah disepakati, apakah melalui email, WA, Microsoft Teams, atau yang lainnya. Selamat mengerjakan tugas, lakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh agar bernilai manfaat. Demikian materi pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga share video ini kepada keluarga, teman-teman, dan sahabat kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.